Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Priska Anggela bersama Dewi Akai di obrolan Ibu Rasa Keimanan. Ya, pada kesempatan Jumat tanggal 11 Maret 2022 ini, insya Allah kita akan sharing-sharing terkait dengan perang ya. Wah, luar biasa ya, ini lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa binasta'inu ala alihi umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan, kesehatan serta kelimpahan waktu, kelimpahan rezeki, kelimpahan kuota ya, sehingga kita bisa berkumpul dan bisa bareng-bareng sharing di IG Live pada kesempatan Dewi Rakai atau The Obrolan Ibu Rasa Keimanan dari kajian anime. Teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing terkait dengan anime perang ya, Sengoku Basara. Ini animenya udah luar biasa, udah lama di zaman Sengoku gitu ya. Kemudian kita belajar terkait dengan makna perang dari sebuah anime, teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah ya. Jadi selama periode Sengoku Jepang, teman-teman sekalian, jadi ada beberapa tokoh di dalamnya, yaitu beberapa panglima, di mana panglima ini yang sangat kuat sekali. Mereka sama-sama kuatnya, kemudian bertempur dalam sebuah esensi politik dan senjata dengan harapan mempersatukan negara di bawah pemerintahan pusat gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi ini adalah latar Sengoku Basaranya. Kemudian di sana ada seorang tokoh namanya Nobunaga Senpai ya. Nobunaga Oda telah menegaskan dirinya sebagai yang terkuat di antara para penguasa ini. Jadi semua penguasa itu pada berkumpul, kemudian bertempur, kemudian ada seorang panglima namanya Nobunaga Oda, dan dia menegaskan dirinya adalah yang terkuat dari yang lainnya dan memiliki kekuatan serta sumber daya militer yang diperlukan untuk menaklukkan seluruh Jepang gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, ini latarnya di Jepang ya, karena di zaman periode Sengoku, teman-teman sekalian. Ya, kemudian ada seorang tokoh juga namanya adalah Shingen Takeda, kemudian dan prajurit yang terpercaya seperti ada namanya Yukimura Sanada. Kemudian ada sebuah klan utama yang menghalangi jalan Nobunaga Oda tadi itu untuk memimpin. Kemudian pada suatu malam ada seorang namanya adalah Sanada diperintahkan untuk memimpin serangan diam-diam. Jadi ada serangan sembunyi-sembunyi ya. Jadi ketika zaman Rasulullah SAW juga waktu itu ada namanya serangan sembunyi-sembunyi ya, sebuah taktik ya, teman-teman sekalian, yang dilancarkan. Oke, daripada kita bahas sendiri, nanti kita insya Allah berempat ya, teman-teman sekalian. Ada Kak Sita dari konten kreator Kak Anime ya, ada Kak Sita, kemudian ada Kak Asabul Kaf atau Kak Al Adil, kemudian bersama Kak Mega Nechan ya. Insya Allah kita berempat akan membahas terkait dengan perang gitu ya, makna perang dari sebuah anime, yaitu Sengoku Basara. Ya, sebetulnya ya kita bisa dibilang lebih ke banyak spoiler ya, tapi ya gimana lagi ya, karena namanya juga mengulas sebuah anime, jadi kita harus bahas juga animenya, kemudian juga bahas juga terkait dengan latar-latar yang bisa kita maknai di baliknya gitu ya, teman-teman sekalian. Masya Allah, tabarakallah, kita menantikan teman-teman lain bergabung ya. Jadi Masya Allah, dan kita juga teman-teman sekalian mungkin akan mengaitkan beberapa perang ya, yaitu perang-perang yang kita, karena sebentar lagi mau menyambut Ramadan, kita akan bahas terkait dengan perang-perang yang terjadi di bulan Ramadan, terutama perang melawan hawa nafsu nih, teman-teman sekalian ya. Jadi insya Allah, sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki sebuah bulan yang sangat suci, bulan Ramadan, karena banyak sekali keutamaan yang ada di sana. Kemudian juga
bulan ini insya Allah umat Islam diwajibkan berpuasa, kemudian dianjurkan banyak melakukan ibadah, serta bisa disebut dengan bulan penuh dengan ibadah ya, full ibadah gitu ya insya Allah. Selain itu juga bisa dikatakan insya Allah bulan Ramadan adalah bulan bersejarah, lantaran memang banyak sejarah di dalamnya. Salah satunya adalah perang-perang ya. Jadi dalam ajaran Islam ada beberapa peperangan yang terjadi di bulan suci Ramadan, teman-teman sekalian ya. Mungkin ini adalah sekedar spoiler untuk mengingatkan kita semua ya. Mudah-mudahan kita tidak melupakan sejarah, terutama sejarah umat Islam. Ada di bulan Ramadan ternyata ada beberapa perang ya. Nanti kita akan ulas bersama teman-teman sekalian di Dawai Rakai ini, atau The Obrolan Wibu Rasa Keimanan. Jadi insya Allah kita akan sharing. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa perangan yang terjadi di bulan suci Ramadan, dimana bisa dibayangkan ya teman-teman sekalian, dimana situasi peperangan di bulan Ramadan ini udahlah menahan hawa nafsu, menjaga supaya tetap berpuasa, kemudian juga harus beribadah, tapi juga harus berperang. Wah, kalau saya sendiri bayanginnya luar biasa ya. Jadi kita saja ketika menunggu gitu ya, menunggu aja, menunggu waktu cepet-cepet supaya segera berbuka, itu aja rasanya masya Allah gitu ya. Apalagi ini tambah berperang ya, luar biasa teman-teman sekalian. Jadi luar biasa ya. Ya mungkin bisa di spill sedikit ya, mengingatkan dan sekaligus sebagai reminder pribadi. Ada namanya perang Badar, kemudian ada perang Tabuk, ada perang Zolaqah namanya, kemudian ada perang Ain Jalut ya di bulan Ramadan, yaitu beberapa perang yang ada di bulan Ramadan teman-teman sekalian. Jadi perang Tabuk ini sebenarnya dimulai pada bulan Rajab teman-teman sekalian, di tahun 9 Hijriah. Namun terjadi pada 26 Ramadan ya, Masya Allah, di penghujung Ramadan ya. Kemudian Rasulullah SAW barulah kembali dari peperangan setelah memperoleh sebuah kemenangan ya. Kemudian sejarah perang Tabuk pun menjadi salah satu sejarah peperangan terakhir yang diikuti Rasulullah SAW. Kemudian juga dipimpin langsung perang antara umat muslim dan pasukan Bizantium atau Romawi Timur pada waktu tersebut gitu ya. Kemudian ada lagi perang Zolaqah ya. Perang Zolaqah ini mungkin agak jarang kita dengar, tapi ada ya teman-teman sekalian, tidak seterkenal peperangan tadi ya, perang Badar gitu ya, kurang terkenal, tapi ada di bulan Ramadan juga gitu ya, terutama pada hari Jumat setelah subuh ya, Masya Allah, setelah subuh perang teman-teman sekalian. Saat itu terjadi sebuah kebangkitan dinasti Murabit di Afrika Utara. Jadi ini terjadi di Afrika Utara. Kemudian ada seorang gubernur Cordova Al-Muqtamin meminta bantuan Sultan dinasti Murabit Yusuf bin Sakifin untuk memerangi Alfonso VI gitu ya. Kemudian Alfonso VI berjumlah 80.000 orang, kemudian berhasil dikalahkan dalam waktu yang sangat singkat. Sultan Yusuf tadi bersama para rombongannya itu menguasai seluruh Spanyol dan menyelamatkan umat Islam, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Jadi ada terjadi perang Zolaqah di waktu Ramadan juga, tepatnya hari Jumat setelah subuh gitu teman-teman sekalian. Kemudian juga ada perang Ain Jalut ya, ini yang lumayan terkenal juga ya teman-teman sekalian. Perang Ain Jalut ini adalah sebuah perang yang terjadi di masa, yaitu di tanggal 15 Ramadan, tepatnya di 658 Hijriah atau sekitar 1260 Masehi, di mana antara orang-orang muslim Mamluk ya, kemudian sekarang mungkin kita mengenalnya orang-orang Turki teman-teman sekalian, dengan bangsa Somanis Mongol. Jadi dalam peperangan ini tentara Islam ini meraih sebuah kemenangan, alhamdulillah gitu ya. Perang ini sekaligus menjadi kekalahan pertama pasukan Mongol setelah sebelumnya mereka menaklukkan negeri-negeri besar seperti Cina dan Abbasiyah dan kerajaan-kerajaan kecil yang tidak terhitung jumlahnya ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi luar biasa. Oke. Ada beberapa perang yang terjadi di Ramadan ya. Tadi kita review sedikit, ada perang Badar, kemudian ada perang Tabuk, kemudian ada perang Zolaqah.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Megane-chan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Sehat, Kak? tabarakallah. Alhamdulillah, gimana Kak Megane? Juga sehat ya, Alhamdulillah, insya Allah? baik. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, Masya Belum pada Allah, ngumpul tabarakallah. ya? Iya nih, belum nih. Kita sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan segera bergabung teman-teman yang lain dan kita bisa segera mulai ya, insya Allah. Ini kalau keadaan sendiri gimana, Kak, di sana? Keadaan Alhamdulillah, kondisi lingkungan, kemudian keluarga. alhamdulillah aman semuanya sehat, alhamdulillah. Khususnya kalau Cianjur kok Alhamdulillah. baik sih, Kak. Masih aman-aman sih kalau sejauh ini gitu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ini Kak Mejane-chan, kita nih pada malam hari ini agak luar biasa ya. Bahasan yang akan kita bahas gitu ya. Jadi ada perang nih Sengoku Basara ya. Oke, ini Iya ada nih, Kak Double Cup. Iya nih ya. Kita undang terlebih dahulu. Mudah-mudahan koneksinya lancar ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana Gimana nih nih kakak kabarnya? kabarnya? Ya, Alhamdulillah. Aku Sehat semua ini. Antum sendiri gimana? sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya Allah, tabarakallah. Oke, pada kesempatan hari ini teman-teman sekalian ini udah pukul 8.12 ya insya Allah kita bahas ini terkait dengan skill kebasara. Tadi udah sedikit spill-spill spoiler ya gitu ya terkait dengan apa namanya latar Sengoku Basara sendiri di zaman Sengoku. Kemudian juga ada beberapa perang yang bisa kita spill-spill karena kita sebentar lagi akan masuki bulan Ramadan ya, terutama perang melawan hawa nafsu ini. Kemudian Aduh, ada beberapa perang yang harus kita reminder dan sebagai umat Islam ya tentu saja kita harus paling tidak tahu ternyata ada beberapa perang gitu ya yang terkenal lah insya Allah gitu ya. Oke, hmm, pada kesempatan hari ini kita undang dulu ada Kak Sita juga. Alhamdulillah sudah bergabung ya. Kita sapa-sapa dulu. Semoga koneksinya lancar ya, Masya Allah. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sita. This is first time. Ini agak jadinya agak ini kurang lancar. Oh, kurang lancar. Ya, dikondisikan terlebih dahulu. Silakan, Kak Sita. Oke, Masya Allah. Tabarakallah. Kenapa? Ya, dikondisikan terlebih dahulu. Oh ya. Oke, pada pertemuan hari ini mungkin kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama dari Kak Megane Chan dulu kali ya. Oke. Aduh, dari aku dulu ya. Oke deh, nggak apa-apa. Mungkin dicoba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Insya Allah aku bakal ceritain sedikit tentang Sengoku Basara ya. Nah, sebenarnya ini anime baru banget ya buat aku, padahal dia rilisnya udah lama. Tapi aku coba bakal menceritakan sedikit dan ngambil scan, salah satu scan di mana itu favorit aku banget. Nah, jadi aku ceritain dulu sedikit. Sengoku Basara ini merupakan sebuah anime. Animenya ini adalah tentang peperangan kekaisaran Jepang. Nah, di mana peperangannya itu dinamakan pada zaman Sengoku. Kenapa dibilang Sengoku? Karena itu merupakan sebuah peperangan antar wilayah atau antar klan. Nah, tujuannya untuk apa? Bersaing untuk menguasai seluruh wilayah Jepang. Nah, itu tujuan utama mereka. Sehingga satu Jepang itu bisa dikuasai oleh salah satu klan dari mereka. Nah, kemudian ada 3 klan yang benar-benar berkesan banget buat aku. Yang pertama, klannya Takeda Shingen dari wilayah Kai. Kemudian lanjut dari klannya Uesugi Kenshin, rivalnya si Takeda di daerah Ichigo. Nah, yang terakhir itu Date Masamune, di mana dia dari wilayah Oshu. Nah, dari cerita animenya itu aku melihat
dimulai dari rivalnya Takeda dan si Kenshin itu berperang untuk mengambil kekuasaan mereka atau mau mengekspansi wilayah mereka. Nah, dari situ. Kemudian, karena ada sebuah, apa ya namanya, ada sesuatu yang mungkin membuat mereka itu menunda peperangannya. Apa itu? Nah, bangkitnya Oda Nobunaga. Jadi, mereka mendengar bahwasannya Oda Nobunaga ini sudah mengambil alih wilayah Daimyo. Nah, Daimyo ini sudah dikuasai oleh Oda Nobunaga dengan cara yang keji atau dengan cara yang tidak kesatria. Sehingga pertempuran antara Takeda dan juga Uesugi itu tertunda. Jadi ditunda dulu sampai akhirnya Oda ditumbangkan atau mereka bunuh. Nah, mereka sepakat untuk bekerja sama sehingga Oda Nobunaga ini bisa mati gitu, bisa tumbang karena dia punya sebuah gelar, namanya itu adalah Raja Iblis yang keenam dan dia itu sangat berbahaya gitu. Kebijakannya itu juga sangat berbahaya karena ketika mereka menaklukkan salah satu tempat, salah satu wilayah yang bernama Daimyo itu dengan cara yang keji, nggak kesatria banget gitu. Nah, dari situlah beberapa klan yang bersekutu dengan Takeda itu bekerja sama untuk menumbangkan si Oda Nobunaga. Salah satunya adalah si Date Masamune. Nah, singkat cerita, akhirnya Oda Nobunaga ini mereka taklukkan di sebuah kastil namanya adalah Kastil Azushi. Nah, disitulah Oda Nobunaga dikalah telak oleh Yukimura, di mana Yukimura ini adalah salah satu jenderal handalannya Takeda yang dari klannya Kai, bareng sama si Masamune. Mereka berkolaborasi. Nah, sampai situ untuk prolognya ya. Lanjut, aku mau ngejelasin dari scan-nya yang mau aku ceritain dalam pandangan aku sendiri ya, yang aku highlight gitu. Dalam animenya itu diceritakan bahwasanya Mitsunari itu adalah seorang Mitsunari Mitsuhide. Akechi Mitsuhide, bener gak sih namanya? Bener ya? Nah, jadi Akechi Mitsuhide ini adalah bawahannya si Oda Nobunaga. Nah, sebelum si Yukimura Sanada dan Masamune itu ketemu sama Oda, melawan Oda, itu ketemu dulu sama si Mitsuhide. Nah, Mitsuhide ini adalah bawahannya si Oda Nobunaga. Pada saat itu, si Mitsuhide ini tuh udah kalah telak sebenarnya. Dan dibiarkan begitu saja oleh para pasukan seperti Yukimura dan juga Masamune, dibiarkan menggantung di sekitar bara api. Nah, mereka pikir dengan membiarkannya juga, dia udah mati gitu. Nah, ternyata dia nggak mati. Mitsuhide itu tidak mati. Akan tetapi, dia berencana untuk mengganti namanya menjadi Tenkai. Gitu. Nah, dia akhirnya setelah dia dianggap sudah mati, kemudian dia mengubah namanya menjadi Tenkai dan merubah sedikit penampilannya. Kemudian dia bergabung dengan sebuah negara di bawah kakinya Legatus. Nah, Legatus ini adalah sebuah lembaga gitu, sebuah negara. Nah, di sana dia bergabung di sana. Ceritanya sih kayak semacam hanya ingin memanfaatkan Legatus aja, tapi dia udah punya prinsip sendiri gitu dalam strategi gitu. Kemudian si Legatus dengan arahannya si Tenkai yang merupakan Mitsuhide ini, dia itu membuat sebuah arahan untuk membuat surat. Nah, suratnya ini ditujukan untuk memberitahukan kepada seluruh pasukan
pasukan perang yang ada di negeri itu, bahwasanya untuk berkumpul di sebuah tempat namanya Sekigahara. Di Sekigahara inilah ada sebuah peristiwa besar namanya, gitu. Nanti dari penjuru negeri itu pada datang semuanya di sana. Singkat cerita, si Yukimura yang merupakan bawahan atau jenderal andalannya si Takeda Shingen, itu akhirnya dia menjadi seorang panglima perang atau sebagai ketua. Kenapa menjadi ketua? Soalnya si Takedanya itu udah mati waktu lagi duel. Nah, ceritanya seperti itu, udah mati gitu sih intinya. Nah, lanjut. Akhirnya, ketika Yukimura itu sudah mengetahui bahwasanya seluruh pasukan negeri itu diundang ke Sekigahara, pada saat itu juga dia pergi ke Sekigahara bareng sama pasukan terbaiknya. Tidak hanya itu, Date Masamune juga melakukan hal yang sama. Jadi si Date juga mengumpulkan pasukan terbaiknya. Awalnya itu untuk memerangi Ishida Mitsunari, di mana Mitsunari ini adalah bawahannya si Oda gitu. Karena dia punya dendam tersendiri. Karena waktu itu awalnya dia pernah kalah tuh sama si Mitsunari. Karena dia harga dirinya itu tinggi banget, akhirnya pengen balas dendam. Singkat cerita, akhirnya seluruh negeri itu, pasukan dalam suatu negeri itu berkumpul di Sekigahara. Ada dari klan Takeda yang diketuai oleh Yukimura. Lanjut juga ada Date gitu, dari daerah Oshu, Uesugi gitu kan. Dan yang lainnya juga ada di situ, berkumpul semuanya. Pas banget nih lagi pada kumpul gitu kan. Terus mereka berpikir seperti, kenapa kita enggak menyatukan kekuatan kita aja gitu, untuk istilahnya apa ya, kalau kuliah kayak mau mengakhiri zaman Sengoku, biar udahlah jadi satu wilayah yang sama gitu. Awalnya mereka udah mau berunding. Nah, pas mau berunding, ternyata ucuk-ucuk ada pasukannya si Mitsunari. Mitsunari ini dia bawa pasukan perangnya juga, datang dari arah pandangan mata yang jauh banget. Tiba-tiba kudanya itu dipacu gitu dengan cepatnya seperti mau ngajak perang. Ternyata memang itu siasatnya si Mitsunari gitu. Siasatnya Mitsunari. Kenapa bisa gitu ya? Karena si Mitsunari ini juga sebenarnya punya kayak kalau kata kita punya sekutu gitu. Ada yang dari Mori gitu kan, ada dari klan Mori, kemudian juga di situ ada Tokugawa. Pokoknya di situ benar-benar berkolaborasi banget untuk membuat suatu fitnah yang dibuat oleh Oichi. Dan si Oichi ini tuh menyebarkan fitnah ke seluruh penjuru negeri agar mereka itu tidak percaya dengan kepemimpinannya Tokugawa. Nah, di sana terjadilah di Sekigahara itu hari akhirnya duel karena mereka punya dendam tuannya, karena si Masamune ini sudah membunuh tuannya yaitu Hideyoshi. Nah, kalau misalnya si bunuh, dia hampir membunuh dirinya gitu untuk membayar kekalahannya dia. Seru deh pokoknya, emang paling enak nonton ya. Nah, di situ yang paling aku highlight itu dari ceritanya si Oichi yang merupakan adiknya Tokugawa yang menjebatkan dan seluruh penjuru negeri sehingga tidak percaya terhadap kepemimpinannya Tokugawa. Nah, di situ aku bahwasanya dalam setiap peperangan pasti ada yang namanya siasat perang. Begitu pula dengan balas dendam. Pasti ada sesuatu hal yang mungkin benar-benar gitu. Kalau dalam Islam, hal itu terjadi di
ada kekhilafahnya Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan menjadi seorang pemimpin. Nah, pada saat itu terjadi fitnah. Fitnahnya adalah ketika Utsman bin Affan meninggal karena dibunuh oleh pasukannya Abu bin Sabah yang merupakan dia bersama Utsman bin Affan karena dia sakit hati sehingga membuat orang-orang Baduy itu dan menggembar-gembar siapa Utsman bin Affan tidak menebar kebencian terhadap Utsman bin Affan. Nah, ketika Utsman bin Affan ikut pasukannya Abdullah bin Sabah, nah pas banget tuh Ali bin Abi Thalib dipaksa oleh sahabat untuk dibaiat, untuk dijadikan seorang dari Ali, berikanlah tanganmu, kami akan membaiat dirimu, katanya gitu. Karena sudah tidak ada pemimpin, kayak katanya, awalnya tidak punya kan paksa, akhirnya beliau mampu untuk dibaiat sebagai pemimpin menggantikan Utsman bin Affan. Nah, di hari pertamanya ini, sekitar tahun 36, disitulah awal-awal nah itu terjadi. Persis seperti yang dilakukan oleh si Oichi. Yang si Oichi-nya ini dikendalikan oleh D. Gitu. Nah, apa yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah, yang dilakukan Abdullah bin Sabah adalah membuat sebuah yang membuat fitnah menyebar ke seluruh kota Madinah maupun negeri-negeri Muslim. Nah, pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha yang umroh ketika Utsman bin Affan sedang di Madinah. Dia tidak salah apa-apa. Nah, kemudian dua sahabat mereka awalnya ada di Madinah, kemudian keluar dari Madinah untuk pergi ke kota Mekah untuk umrah juga. Dan akhirnya ketemu tuh bersama Aisyah radhiyallahu anha. Terus memberitahukan bahwasanya Utsman bin Affan baru saja meninggal karena dibunuh. Kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah beberapa lama ada surat. Nah, mirip tuh sama yang dilakuin sama orang-orang tadi di top legatus yang mengirimkan surat. Kalau yang mengirimkan adalah orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan karena mereka takut. Mereka pikir gini, Ali bin Abi Thalib kalau misalnya sudah diperingat, otomatis kalau misalnya udah ketahuan, mereka pasti dipenggal, mereka pasti di kisos gitu. Membunuh orang rajin. Nah, akhirnya karena mereka takut, mereka membuat sebuah siasat perang di mana Abdullah bin Sabah mengirimkan surat kepada Aisyah. Wahai Aisyah, Tolha, dan Zubair, datanglah ke Irak. Karena kami ingin membaiat Ali. Kami ingin membantu Ali untuk mencari orang yang membunuh Utsman. Nah, akhirnya Aisyah, Tolha, dan juga Zubair datang ke Irak untuk memenuhi undangan mereka. Hanya untuk undangan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa, hanya diundang saja. Tidak hanya ke Aisyah, mereka juga mengirim surat ke Ali. Tapi dia ngomongnya wahai Ali, datangkan saja. Aisyah telah membuat sebuah untuk memerangi. Nah, di situ tuh ada lagi fitnahnya. Lanjut. Nggak cuma kepada Ali maupun ke Aisyah, orang-orang di Irak juga itu digembar-gembor biar mereka itu sesuai dengan keinginannya orang-orang yang di Utsman. Katanya penduduk Irak bahwasanya Zubair, Aisyah, dan juga Tolha
sedang mengunjungi kita untuk meminta pertolongan karena Aisyah dipasukan. Nah, kan Masya Allah ya. Allah itu benar-benar fitnah yang apa ya namanya, membabi buta sekali gitu. Seperti yang dilakukan oleh ketika Oci itu memiliki kekuatan gaib yang bisa menyebarkan ke mana-mana menggunakan bendera Tokugawa. Nah itu subhanallah sih. Nah, dan kemudian setelah itu akhirnya bertemulah pasukannya Ali dengan pasukannya Aisyah. Nah mereka pikir apa namanya, orang-orang Aisyah tuh kaget. Kenapa pas datang ke Irak itu ada pasukannya bilang, kami mau melindungi kalian, kami mau melindungi Aisyah, Talha dan Zubair dari Ali karena kalian akan diserang. Terus kata Aisyah, enggak, kita nggak akan diserang gitu. Iya, kalian serang karena kalian membaiat kepada Ali. Kita mau membaiat kepada Ali, kata mereka gitu. Nah, di situ kan pada bingung ya. Kemudian datanglah pasukannya Ali. Pasukannya Ali bilang, loh, ini kok bener ya? Air dan Talha dinaikin ke kuda. Wah, beneran nih mereka mau memerangi kita gitu. Nah, di situ apa namanya? Ali bin Abi Thalib merasa ini hal yang benar gitu. Ini beneran nih, nggak bohong nih, bukan hoax gitu. Tapi Aisyah radhiyallahu anha pernah ingat sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu Nabi masih hidup dan sedang memberikan nasihat kepada istrinya. Makanya akan ada salah satu di antara kalian yang akan pergi ke sebuah daerah, di mana daerah itu kalian akan digonggongi sama anjing. Aduh sebentar, bukan guys, disebut. Nah, setelah itu nanti setelah digonggongi mereka itu akan apa namanya tuh berada di perbatasan, namanya tuh perbatasannya tuh Khawkhab. Nah, setelah Aisyah mengingat hal itu, Aisyah pun langsung bilang ke Tolha dan Zubair, wahai Tolha, wahai Zubair, ini daerah apa namanya? Kemudian diceritakan, ini daerah Khawkhab. Wah, berarti yang diceritakan oleh Nabi itu adalah aku. Maka tolong apa namanya? Tolong berikan aku kepada Ali. Saya mau ngobrol sama Ali. Akhirnya ngobrol sama Ali gitu. Akhirnya Ali bilang, saya datang ke sini undang sama katanya gitu. Akhirnya ya udah, mereka pun akhirnya sepakat untuk tidak berperang karena memang gak ada apa-apa gitu ya. Jadi karena ada fitnah seperti itu, kemudian Zubair dan juga Tolha, nanti dilanjutin lagi. Udah kepanjangan ceritanya ya. Apa namanya, saya berikan lagi kepada Kak Fris, nanti dilanjut lagi Kak. Masya Allah, ya. Jadi terima kasih Kak Megana Chan sudah mengurutkan ya tadi mulai dari apa namanya latar dari Sengku Basaranya sendiri, kemudian hal-hal yang bisa dimaknai dari Sengku Basara tadi ada beberapa hal ya, luar biasa. Tapi mungkin kendalanya mungkin ini karena sinyalnya, jadi teman-teman maaf agak terputus-putus ya gitu ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita minta hemat ya dari Kak Sita nih, dari Kak Sita sendiri terkait dengan Sengku Basara dan juga mungkin terkait dengan makna perang sendiri dari pandangan Kak Sita. Oke, mungkin dari Kak Sita boleh dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau menurut pandangan aku ya, kalau aku sih nggak begitu ngikutin animenya, tapi main game konsol PS3-nya. Dulu tuh awalnya tuh main rental sekitar 10 tahun ke belakang tuh, rental main PS Basara 3. Cuman
pas sekarang udah mulai main lagi tuh sekarang jadi pandangan aku tuh beda. Jadi kalau dulu main game itu ya main game aja. Kalau sekarang tuh main game jadi, oh ini ceritanya kok rada relate sama Islam ya gitu misalkan. Aku sih nggak bakal nyeritain tentang sejarahnya banget ya. Meskipun sebenarnya itu kan game dari adaptasi sejarah. Cuman kan tuh sejarahnya tuh agak berat. Jadi aku nyeritain soal apa sih? Story dari gamenya aja sih. Nah, jadi kalau misalkan game Sungguh Basara itu dia diadaptasi dari sejarah. Disebutnya tuh era-era Sengoku Jidai. Sengoku Jidai itu era-eranya kayak samurai pada saat itu pada berperang antar klan. Jadi sebenarnya tujuan tujuan mereka berperang itu sama sih. Tujuannya tadi yang udah Kak Megan tujuannya itu kan klan mati paling kayak pengen berkuasa gitu. Kayak unjuk kekuatan mana aja sih klannya yang kuat di antara mereka itu kayak unjuk kekuatan gitu. Padahal kan kalau di Islam kan ya, kalau mau mempersatukan itu kan dengan ukhuwah ya, dengan menjalin ikatan silaturahmi gitu. Tapi emang dasarnya mereka nggak berarti Islam ya. Jadi ya itu gimana ya? Jepang zaman dulu tuh bandel-bandel, berandal-berandal semua. Gimana sih jiwa berperangnya tuh bener-bener menggebu-gebu gitu. Jadi kayak saling adu kekuatan aja, adu kekuatan. Terus kan di era Sengoku Jidai ini di antara tahun 1513 sampai 1603. Nah, sedangkan pada saat itu kan Islam belum datang ke di zaman-zamannya era Sengoku itu. Nah, Islam soalnya datang itu pada tahun 1800. Nah, jadi aku sih sebenarnya pakai karakter yang namanya itu dari Mas Mune. Sama keturunan aku tuh sering pakai dua karakter itu. Soalnya suka aja maksudnya kayak apa ya mereka itu jago tapi nggak terlalu overpower, nggak kayak misalkan Oda Nobunaga kan dia kan yang namanya kan Raja Iblis gitu kayak tadi Kamegane-chan apa sih ceritain. Jadi kesannya tuh kayak gimana ya, jago tapi kalau terlalu overpower jadi pas lawanin musuh-musuhnya tuh kayaknya gampang banget. Nah kalau aku tuh suka dari nah dia tuh di sejarahnya bahkan di gamenya itu emang sama sih cuman mungkin di gamenya lebih ditambah-tambahin ya kayak nggak kayak sejarahnya sejarahnya kan ya emang realistis gitu kalau di gamenya kan kayak ditambah-tambahin didramatisin biar lebih apa sih lebih ngena aja gitu mungkin. Nah aku tuh banyak alasan sih kayak kenapa kalau aku tuh suka sama karakter Date Masamune soalnya dia itu apa ya kalau ingat Date Masamune itu jadi ingat Al-Fatih gitu soalnya sama-sama pejuang muda ya kalau mungkin di gamenya nggak pada nyadar kalau sebenarnya Date Masamune itu umurnya 18 tahun cuman karena desain karakternya tuh kelihatannya sebenarnya kalau di sejarahnya itu dia umurnya 18 tahun. Mungkin kalau ada yang main Samurai Warriors juga tahu desain karakternya gimana. Soalnya kalau di Samurai Warriors emang dia lebih apa sih disebutnya? Lebih realistis. Dibuat kayak anak kecil gitu. Kayak sifatnya juga masih keras bangetnya tuh. Masih kayak anak kecil. Meskipun kecil-kecil juga sangat prestasi gitu. Sangat kompeten lah. Kompeten buat jadi daimyo pada umur 18 tahun. Jadi daimyo itu apa sih? Daimyo itu jadi pemimpin klan. Di umur 18 tahun itu dia udah jadi pemimpin klan. Nah, pas pertama kali itu sama bapaknya, aku lupa bapaknya siapa ya. Itu pas pertama kali ikut perang itu di umur 14 tahun dan pas bawa anaknya si Date Masamune itu dan perangnya tuh bisa menang gitu bantuan anaknya si Date Masamune. Nah, si Date Masamune ini juga dia punya julukan kan Dokugan Ryu. Dokugan Ryu itu naga bermata satu. Kan kalau desain karakter matanya kayak picak sebelah, nggak ada sebelah kayak sih. Jadi ada ceritanya sendiri kenapa matanya kayak picik sebelah ada yang bilang katanya dulu punya jadi makanya matanya harus diangkat terus ada yang bilang katanya matanya itu disongkel
bro samurai gitu ya. Samurai itu bawahannya dari daimyo. Katanya negara punya pacar yang bisa mungkin ngerembet ke mata yang nggak. Terus ada yang bilang emang katanya dipanggil sama si Date Masamune sendiri. Jadi banyak versi sih. Jadi gimana ya? Dia itu daimyo yang cerita dari awalnya aja udah kelam gitu. Udah pernah mau hampir sama orang tuanya, sama ibunya. Soalnya ibunya tuh nggak terima anaknya tuh cacat gitu, kayak matanya hilang sebelah. Nah, selain itu juga dia juga apa ya? Di ceritanya itu si Date Masamune itu juga kehilangan ayahnya gitu karena apa ya pas itu tuh kayak dipaksa buat ngebunuh ayahnya karena ada desakan dari klan apa gitu, lupa juga nggak begitu ini sejarahnya sih kalau aku main ini di nyimak filmnya. Nah kalau pokoknya si Date Masamune ini dia itu emang disebutnya tuh apa ya, samurai samurai si daimyo yang paling bandel. Soalnya jadi ibarat kelompok klannya Date Masamune itu kayak ibarat geng motor gitu, barbar banget kalau misalkan udah di perang, medan perang itu. Iya. Terus dari situ juga eh, aku juga suka sama karakter Sanada Yukimura, rivalnya Date Masamune. Pokoknya mereka itu karakter yang pasti itu mereka pasti ada gitu, berdua berantem mulu. Tapi rivalnya tuh persaingannya sehat, mereka sama lain secara kayak licik gitu. Enggak, jadi mereka tuh kayak apa ya, bertarung untuk siapa yang paling kuat, tapi dengan tanpa ada perpecahan gitu, kayak apa ya, kayak saling ngejek satu sama lain itu enggak sih. Nah, di antara mereka semua kan kayak yang karakter yang sering disorot itu di game Basara itu mulai dari, kalau Basara 2 kan yang sering disorot itu Date sama Yukimura. Nah, kalau di game Basara 3 sama 4 itu ada karakter baru, kayak rival baru, kayak Ishida Mitsunari sama Tokugawa Ieyasu. Nah, di antara jadi mereka itu punya sifat yang unik-unik sih kalau menurut aku. Kalau Date Masamune kan dia jiwa muda ya, maksudnya. Meskipun nggak bersemangat kayak si Sanada Yukimura gitu menggebu-gebu teriak-teriak kata sama gitu. Kayak bucin banget sama daimyo-nya gitu. Kalau si Date Masamune lebih kalem sih. Terus kalau aku tuh sukanya sama karakter Tokugawa Ieyasu. Soalnya dia tuh mencerminkan muslim banget. Soalnya kan di antara lain kan daimyo pada pengen berperang gitu untuk menyatukan Jepang, supaya apa sih untuk menyatukan Jepang tapi pengen dengan cara berperang. Nah si Tokugawa Ieyasu ini dia beda, jadi kayak ngajak orang buat silaturahmi gitu. Meskipun sebenarnya dia bukan, tapi sikapnya itu sikap yang pengen gitu, berperang, pengen kayak kita jalin ikatan aja buat persaudaraan gitu. Beda sama samurai-samurai lain. Terus rivalnya Ishida Mitsunari itu dia kan pemarah banget ya. Dia juga bucin banget sama daimyo-nya gitu, kayak apa-apa Hideyoshi, apa-apa Hideyoshi gitu. Jadi gimana ya, sedangkan ideologinya Hideyoshi itu beda sama si pemikirannya Tokugawa Ieyasu kan. Si Ieyasu mah pengennya tuh nggak mau perang. Kalau si Hideyoshi mah pengennya tuh apa-apa tuh aku pantang gitu. Jadi kayak sebenarnya mereka itu Ieyasu sama Hideyoshi itu tadinya kayak bersekutu satu faksi. Cuman karena beda pemikiran kayaknya ya, jadinya mereka kayak bikin faksi sendiri-sendiri gitu. Terus apa ya? Pokoknya gitu sih. Jadi aku tuh tiap karakter itu jadi gimana ya? Punya pemikiran gitu loh. Mereka tuh kayak punya kelebihan masing-masing, ciri khas masing-masing. Kalau Date Masamune itu jadi ingatnya Al-Fatih, soalnya kan Al-Fatih kan yang menaklukkan Konstantinopel pada umur 21 tahun. Jadi sama-sama muda, sama-sama punya daya juang yang tinggi, tapi sayangnya ya mereka kan bukan muslim gitu. Jadi perangnya tuh kayak sia-sia. Kalau misalkan Islam kan berperang untuk menaklukkan, untuk membebaskan suatu negeri gitu ya, membebaskan Konstantinopel dari pemimpin yang diktator, terus pengen menyebarkan syiar Islam. Jadi kan kalau meninggalnya itu kan jadinya husnul khotimah, jadi mati syahid ya. Sedangkan kalau
eh, meninggalnya para samurai itu kan jadi matinya tuh sia-sia. Jadi gimana ya? Untuk merebutkan wilayah gitu. Jadi pas udah satu, jadinya bingung apa sih ini samurai segini banyaknya mau diapain lagi. Akhirnya pada saat itu Hideyoshi berhasil buat apa? Berhasil buat menyatukan Jepang nih. Jadi semuanya udah bersatu di bawah pimpinan dia, di bawah ibaratnya kekhalifahan dia lah gitu. Kalau di Islam ini udah bersatu, Jepang mau diapain lagi gitu loh. Ini udah damai gitu, malah cari ribut lagi ke, ke negara sebelah, ke Cina gitu. Niatnya dia pengen invasi Cina. Tapi kan kalau buat di Cina kan lewat Korea dulu ya. Nah, dia tuh alih-alih ini cerita sejarah aslinya ya. Alih-alih dia tuh mau invasi Cina, minta izin dulu ke Korea, ke kekaisarannya. Tolong dong ini kasih jalan buat para prajurit gue, para samurai gue misalkan buat invasi Cina nih, buat nyerang Cina. Ya, ya si kekaisaran Koreanya nggak ngasih lah, ibaratnya dia mau ngejajah negeri orang gitu, masa aku kasih gitu jalan buat penjahat kayak si Hideyoshi. Dan akhirnya malah si Hideyoshi itu perangnya sama Korea bukan sama Cina, merasa harga dirinya terinjak-injak gitu karena menolak untuk ngasih jalan. Jadi gitu, gimana ya, nggak kayak emang beda banget lah sama itu. Terus sih gitu aja kalau menurut pandangan aku. Masya Allah, tabarakallah. Makasih Kak Sita ya atas pandangannya nih terkait dengan apa namanya Sengoku Basara, terutama makna perang. Jadi ada beberapa karakter ya Kak ya yang bisa kita apa namanya ambil kelebihannya gitu, dan ada beberapa yang mirip dengan mungkin sepak terjangnya dengan mungkin apa namanya tokoh Islam gitu ya Kak ya. Masya Allah, tabarakallah. Makasih Kak Sita. Oke, kita beranjak ke Kak Al-Adil nih, Masya Allah. Yang terakhir ya, karena cowok sendiri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Aku mau nanya Kak, ini waktunya sampai jam berapa? Ini sebetulnya sampai 21, tapi enggak apa-apa, kita perpanjang. Nggak apa ya. Iya, Kalau ngomongin Basara itu nggak jauh dari perang, nggak jauh dari zaman-zaman Sengoku, namanya Sengoku kan, peperangan Jepang ya kan. Yang namanya Jepang itu pulaunya banyak, jadi banyak juga yang bisa nguasain di sana. Kayak ada fraksi ini, klan Date, klan Takeda, klan lainnya, gitu, klan Oda. Dan aku juga pertama kali tahu Basara itu dari game, dari game. Jadi pertama kali itu main Sengoku Basara 2 tuh yang viral banget pas di PS2. Kalau tadi Kak Sita jagoannya Masamune kan. Kalau aku jagoannya bukan karakter yang hype lah di sana itu. Aku jagoannya Maeda Keiji, tahu Maeda Keiji yang pedangnya gede tuh. Yang dia itu bawa itu jagoan. Nah, jadi kayak pertama kali main Basara itu kan dirental sama kayak ngikutin teman, entah kenapa suka sama karakter ini. Dan baru-baru tahun 2000 berapa ya kalau nggak salah aku tahu animenya ada itu tahun 2017 2016 lupa lah, pokoknya sekitar segitu 2015. Kayak interesting juga nih, soalnya ini mengenang masa kecil banget, nostalgia banget, dimana yang dulu waktu main rental PS nggak pulang dicari-cariin. Jadinya nonton deh. Dan aku fokus ke ini ya, aku fokus ke Basara yang kalau di anime itu Basara 1 yang lawannya Oda Nobunaga ya. Jadi Basara itu kan ada banyak, istilahnya sisanya ada banyak, ada 4 atau ada 5 lupa. Kalau dibahas untuk semuanya itu kepanjangan, jadi aku milih satu-satu dulu. Yang di lawan Nobunaga dulu. Nah, kan kalau di Basara 1 ini yang dibilangin Kak Sita tadi juga berfokusnya kepada 2 karakter, yaitu macan muda Sanada Yukimura dan Dokugan Ryu dari Masamune. Jadi emang yang ditonjolin 2 karakter itu karena yang pertama dia dua-duanya masih muda, dan yang kedua dia itu masih ibaratnya semangat-semangatnya lah, ya kan?
Di sana itu dia di apa sih namanya, awal-awal cerita kan udah apa sih namanya, dia tuh berantem dua tuh kan, udah api biru, petir biru sama api merah lah. Terus ternyata pas aku nonton filmnya ini itu kompleks banget, banyak banyak eh, peperangan, ya emang anime perang sih, banyak pengkhianatan, banyak kerjasama dan lain-lainnya gitu loh. Jadi dari sini aku lihat kalau manusia berperang bukan atas dasar ya agama lah, atas dasar Allah lah istilahnya, bukan karena Allah, jadi kayak yang nafsu semata aja gitu. Orang menguasai wilayah, terus kalau udah dapat wilayah ini dia mau menguasai lagi, sehingga daratan Jepang pengen dikuasain semuanya ya kan. Dan terus di awal-awal ini kan yang awalnya musuhan nih kan, si klan Date sama klan Takeda ini akhirnya dialiansi. Singkat cerita dibawa ke kediaman Takeda lah si Date Masamune itu, dipersilahkanin. Habis itu singkat cerita tangan kanannya Masamune si Kojiro siapa entah siapa namanya tuh, yang petir-petir juga itu tuh, dia itu kayak ngedenger rencana kalau Takeda itu mau ngegulingin kerajaan yang mana tuh ya, yang kakek tuh, tau nggak siapa tuh namanya tuh, yang es tuh elemennya kalau di Basara tuh, tahu nggak? Nah pokoknya Siapa itulah yang Yang karakternya kayak gimana? yang Siapa yang kemampuannya es, yang pengen dilawan Takeda itu, yang kakek kemampuannya es, itu siapa tuh namanya, lupa. Apa? Uji Masa. Shimazu. Ojo Uji Masa yang kayak Uji Masa yang nama dia karakternya Joe Uji Masa. bukan, bentar aku Uji Masa. Aduh, ini akibat belum riset. Ya Uji Masa. Nah, Uji Masa itu kan mau apa sih namanya, menguasai Uji Masa. Tapi si Kojiro itu dengar, jadi dia itu kayak inisiatif untuk perang duluan lah istilahnya. Nah, jadi klan Date yang nguasain Uji Masa nanti. Akhirnya pas sampai apa sih, si Kojiro jalan sama si Masamune dan kawan-kawannya, kan ciri khasnya Masamune itu kayak geng motor ya. Kalau kita sekarang mah kayak ya geng motor Jepang lah, yakuza gitulah. Yang kalau perhatiin kudanya Date Masamune itu pasti bela sendiri, kayak ada stangnya gitu. Entah di game juga begitu, nggak tahu gimana. Dia itu kayak apa sih namanya, kayak segerombolan datang ke Uji Masa itu, tapi pas di tengah-tengah itu kan karena iya kan, pas di tengah-tengah itu karena siapa sih namanya, si Takeda itu punya, si Shingen itu punya mata-mata shinobi lah kan, siapa namanya, Sasuke ya kalau nggak salah, Sasuke namanya. Jadi udah kedengeran sama dia, akhirnya disusul. Nah pas di sana itu ternyata Uji Masa itu punya ninja bayaran juga. Itu kalau di PS2 itu idola banget tuh ninjanya, Fumako Taro kalau yang tahu tuh. Dia itu akhirnya dengan cerita yang awalnya itu datangnya badass, terus diboga mentah sama si Shingen, terkapar lah dia udah nggak ada lagi lah. Akhirnya ke Uji Masa itu udah runtuh lah, ibaratnya kerajaannya udah runtuh, terus diambil alih kekuasaannya kan. Terus akhirnya perang ini pecah ini pas yang dijelasin Kamegane tadi, yang lagi ibaratnya kalau lagi di tempat war nih kan, di lapangan penuh itu kan, dari gerombolan geng Takeda, geng Masamune, gengnya Oda itu bertemu kan. Nah itu dia di situ kayak bunuh-bunuhan, kayak banyak pengkhianatan di situ. Yang tadinya mau dibantuin ternyata nggak dibantuin, yang tadinya ada iparnya malah dibunuh sama si Oda sendiri. Kalau ada yang tahu karakter yang namanya Azai Nagamasa itu, dia itu dibunuh sama kakak iparnya sendiri, Oda Nobunaga. Karena Oda Nobunaga ini saking serakahnya sama kekuasaan, apapun dihalalkan segala cara. Ibarat kata ini ya, ibarat kata kalau zaman dulu emang kan orang yang di zaman Sengoku itu emang nggak punya agama dan nggak punya landasan juga. Tapi di sini ini Oda Nobunaga ini lebih parah daripada itu, bukan yang nggak punya agama aja, dia kayak nggak punya rasa
pri kemanusiaanan gitu. Jadi dengan cara licik jahanam sekalipun dilakukan hal apa sih namanya, segala cara itu dilakukan. Jadi akhirnya kayak yang negara-negara tadinya klan-klan tadinya berpisah terus jadi bersatu gitu kan. Yang tadinya berpisah semuanya musuhan, akhirnya dibikin kesepakatan yang kayak kami bilang tadi, akhirnya bersatu untuk melawan fraksi Oda. Ini bukan Oda ini ya, Oda Sensei ya, Oda Nobunaga. Jadi kayak mau meruntuhkan Oda Nobunaga ini. Kan Oda Nobunaga ini kan dibilang ini Dairaken Mau, dewa iblis ke-6. Memang ini harus dibinasakan. Bahkan kalau udah nonton serial 2 dan 3 2 dan 3 pun Oda ini bisa dibilang villain yang paling OP lah dibanding sama Hideyoshi yang kalau udah nonton nih kan. Oda ini lebih OP, jauh lebih OP daripada yang lainnya gitu. Dan di sini juga banyak yang mati karena Oda. Jadi kan karena Oda itu orangnya jahat gitu ya, dia matinya juga tragis gitu, dibunuh sama ini siapa namanya, Sanado Yukimura, sama si ini juga satu lagi tuh namanya lupa ya Allah, dari Masamune dari Masamune. Dia itu kan banyak lah pengkhianatan yang dibuat sama dia, akhirnya dengan yang tadinya bajak laut Motochika, yang Maeda Keiji, Kenshin, sama semuanya lah pokoknya yang tadinya musuhan jadi temenan untuk melawan satu villain yang super duper kacau ini kan. Jadi ibarat kata kayak kalau kita apa sih namanya, kalau kita ringkas kayak ini ya, kayak perang di Indonesia ya kan, dijajah oleh Belanda. Kita itu dulu pas perang itu nggak mandang ras suku agama gitu kan. Jadi ada yang agamanya Kristen, agamanya Buddha, agamanya apa. Jadi kayak kita nyatu. Dan kita nyatu itu karena ada satu masalah. Jadi timbullah ikatan nasionalisme ya kan. Karena ikatan nasionalisme kita kuat, kita mampu menghancurkan penjajah. Kalau di dalam zaman Sengoku mampu menghancurkan rezim Oda Nobunaga. Tapi ketika tujuan itu hanya sebatas itu, ya kan? Tujuan itu hanya sebatas itu, ya udah. Oda Nobunaga udah wafat istilahnya, udah meninggoy, ya kan? Terus bubar lagi ikatan nasionalisme itu. Ternyata ikatan nasionalisme itu ya emang kokoh di pas ada masalah, tapi pas masalahnya udah kelar, udah nggak ada ini lagi, udah nggak ada ikatan lagi. Jadi sama aja kayak sebelumnya, yang ada ini kan negara kepecah belah lagi, klan-klan berkuasa lagi, dan ada peperangan lagi. Nah itu loh yang aku simpulkan dari perang ini tuh. Jadi ya terbentuklah ikatan semu gitu loh, ikatan yang di apa sih namanya, ikatan yang dilakukan oleh klan-klan itu, tapi nggak bertahan lama. Jika udah selesai, tujuannya udah nggak ada, udah pecah lagi, perang lagi. Sama seperti Basara 2 yang di apa sih namanya, oleh Hideyoshi itu kan, yang dipimpin oleh Hideyoshi. Nah itu juga sama. Jadi ada yang kubu ikut-ikutan sama Hideyoshi, ada yang kubu ribel sama Hideyoshi. Akhirnya pas kubu yang ribel sama Hideyoshi menang, semuanya mencar lagi. Nah itu bedanya perang di mana zaman Sengoku itu, yang dimana yang nggak dilandaskan oleh agama gitu, yang dia dilandaskan oleh Islam. Akhirnya perangnya itu yang kayak nggak ada faedahnya, yang dibilang Kak Sita tadi kan, kayak mau gimana ini, nggak ada yang diuntungkan. Ibarat kata tuh perang kayak gitu tuh kalah jadi arang, mati jadi asap, apa sih kayak gitu lah pokoknya. Nah kayak nggak ada faedahnya banget gitu loh. Dan apalagi kalau kita dalam Islam sendiri kan banyak syarat-syarat untuk perang gitu kan. Nggak asal kalau mau perang tinggal perang gitu. Kan syaratnya juga ada banyak, dan yang aku bisa simpulkan ini di sini ada 6. Pertama yaitu tujuannya harus jelas dan mulia. Kalau perang cuman ingin menguasai wilayah tanpa ada yang penting gitu, kayak bukan tujuannya karena Allah, itu nggak ada gunanya. Dan yang kedua, perang hanya diperbolehkan dengan pasukan yang memerangi gitu kan. Nggak boleh sebagian kecil kayak sipil-sipil gitu loh, yang
pengen perang, ada beberapa kelompok yang pengen perang tapi istilahnya nggak diizinkan oleh negara. Nah itu kan bukan perang namanya, itu kan kayak bentuk tindakan terorisme gitu kan. Dan yang ke apa sih namanya, ketiga, perang harus dihentikan bila lawan telah menyerah. Nah kan kalau kita lihat sekarang ya kan, perang itu terus aja walaupun lawan udah nyerah, apalagi yang tidak dilandaskan agama gitu kan, perangnya udah dilanjutin terus sama dia sampai puas gitu loh. Kan bedanya dengan Islam gitu, kayak kita sudah menaklukkan Konstantinopel, sejarahnya Al-Fatih, dan pada saat itu runtuh kan, apa sih namanya, Konstantinopel itu runtuh kan, akhirnya eh, dibebaskan lah yang kezaliman-kezaliman itu, dan sipil-sipilnya, rakyat-rakyatnya menyerah, dan akhirnya udah, perang nyerah itu udah nggak ada apa-apa lagi. Beda kalau perangnya itu bukan atas dasar agama Islam gitu loh. Mereka perang bener-bener perang membabi buta, yang kalau misalkan kalian semua nih ya yang main game Basara itu ya gitu. Ya sampai habis semuanya, rajanya mati, semuanya habis, nah itu perang selesai gitu. Bedanya kalau Islam itu ya nggak gitu. Kalau dia udah nyerah, udah di apa sih namanya? Udah nyerah ya, yang nyerah itu harus tunduk pada hukum Islam. Yang keempat, kayak yang keempat ini kita melindungi tawanan perang itu bukan dengan zolim gitu loh. Misalkan kita udah dapat tawanan perang nih, kita harus ya nggak zolim gitu, nggak kayak nggak ngasih makan, nggak gitu. Kita harus apa sih namanya, menghargai layaknya manusia lah gitu. Yang kelima, memelihara lingkungan. Nah dalam Islam sendiri pun perang itu nggak boleh asal nebang pohon, asal bunuh hewan, itu nggak boleh. Dan yang keenam itu apa sih namanya, menjaga kebebasan beragama. Misalkan sudah ditaklukkan, dan yang tadinya apa sih namanya, yang tadinya orang Kristen nggak mau masuk Islam, nggak apa apa, antum nggak apa-apa kalau nggak mau masuk Islam, tapi antum harus ada pajaknya. Istilahnya apa tuh kak, yang pajak orang non Muslim di kawasan Islam itu apa namanya? Jizyah bukan? Iya, Jizyah. jizyah, harus bayar jizyahnya. Nah itu, jadi kalau perang yang dilandaskan oleh agama ya pasti karena Allah, dan ya pasti itu tidak salah. Sedangkan perang yang kita bahas kali ini kan, ya Sengoku Basara, itu perang yang dilandaskan oleh hawa nafsu untuk mementingkan kekuasaan. Nah, itu loh yang berbahaya gitu. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari sini, perang itu memang ada, jihad itu memang ada karena perang. Nah, yang kita garis bawahi, perang itu bukan karena hawa nafsu atas kekuasaan, melainkan perang itu untuk eh, perang itu untuk jelas tujuannya karena Allah. Karena kalau bukan karena Allah, udah kacau itu perangnya. Pasti pihak kedua belah pihak itu dirugikan banget gitu loh. Toh kalau menang pun gak dapat apa-apa, kalau mati pun mati sami. Mungkin kalau menang dapat dosa kali ya. Itu aja sih dari aku sih. Karena yang tadi kan udah direkap semuanya sama Kak Mega nih. Insya Allah, tabarakallah ya. Jadi luar biasa ya. Kalau misalnya kita bandingkan peperangan dengan Islam itu sangat berbeda sekali, jauh sekali ya. Karena memang ada beberapa syarat ya untuk peperangan ini sendiri ya kak ya. Peperangan dalam Islam sendiri, contohnya tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Sedangkan peperangan yang mungkin sekarang kita lihat, mungkin yang sekarang ya kita tahu sendiri sekarang lagi ada perang di mana itu kan, itu semuanya gitu ya dibombardir gitu kan. Padahal seharusnya tidak seperti itu gitu ya. Kemudian belum lagi yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ashabul Kahfi ya, Kak Al-Adil ya. Tadi ada beberapa syarat, terutama perang dalam Islam, jadi sampai memelihara lingkungan, kemudian juga banyak hal-hal yang perlu dilarang dalam perang gitu ya. Ada beberapa hal yang seperti itu. Jadi luar biasa ya teman-teman sekalian. Jadi tadi sudah direkap oleh Kak Meganecan dan juga oleh Kak Al-Adil ya, luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa lebih memaknai perang itu dengan kacamata Islam, bagaimana Islam itu mengatur, luar biasa terkait dengan peperangan ya, luar biasa gitu, seperti itu ya. Oke, mungkin pada kesempatan malam hari ini kita minta closing statement ya dari Kak Meganecan.
Kami Ganesan, apakah aman? Sinyal terkendali? Di sana ada gambarku nggak, Pak? Kalau di sini suara aman, tapi apa visualnya Nggak. macet. Oh, gitu. Iya. Entahlah, Kak, ini memang habis hujan sih, habis hujan gede. Gitu. Ya ini Kak Sita juga kayak belum bisa bergabung lagi sama kita nih. Iya. Oke. Soalnya hujan gede banget. Ya Allah. Ini closing nih. Kesimpulan. Ya kita. Ya. eh Menyempurnakan yang tadi ya Kak ya, soalnya kan tadi belum selesai ya ceritanya tuh. Ketika Aisyah radhiyallahu anha itu mengingat tentang sabdanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu Aisyah itu meminta kepada Talha dan Zubair untuk pergi menemui Ali. Nah, di sanalah ketika ketemu sama Ali, meminta pulang ke Madinah. Nah, pada akhirnya ketika Ali sepakat bahwasanya memang tidak ada peperangan pada saat itu, karena memang ada orang yang jahil gitu kan ya. Nah, saat itu juga Ali bilang bahwasanya tidak ada peperangan antara saya dan juga Aisyah, Talha, dan Zubair. Nah, sehingga dianggap tidak ada peperangan pada saat itu. Kemudian pas waktu malamnya, mereka bermalam. Nah, besoknya mereka mau pulang, ternyata ada pasukan dari Utsman, ada pasukan yang membunuh Utsman, itu membuat siasat lagi. Jadi, sebagian pasukan itu Ali, sebagiannya lagi itu pasukannya yang ada masyarakat Irak. Pada saat itu, mereka membuat siasat seolah-olah mereka itu sedang berperang. Nah, pada saat itulah banyak sekali orang-orang yang gugur. Salah satu Nabi yaitu Talha dan juga Zubair bin Awam. Mereka gugur di medan perang itu. Meskipun mereka tidak berperang, tapi orang-orang yang membunuh Utsman itu yang membunuh mereka. Begitupun memberikan serangan kepada Ali. Ketika Ali bahwasanya ini bukan hal yang benar, Ali pun sebagai khalifah pada saat itu, pemimpin pada saat itu menghentikan serangannya. Kemudian tidak ada peperangan, berhenti semuanya. Nah, dari sanalah Ali radhiyallahu anhu dan juga sahabat-sahabat yang lain sepakat untuk tidak akan menerima dari kalangan mereka, dari kalangan sahabat saja, seperti agar fitnah yang berulang, khawatir terjadi fitnah yang kemudian mereka sama-sama menyesal dan sama-sama mohon maafkan pada saat bahwasanya apa bayar pulang akan saling memaafkan pikiran. Jadi kesimpulannya, apapun negaranya, jika mereka itu memiliki perusahaan, juga memiliki sebuah kekuatan, kita itu bisnisnya adalah karena agama, entah untuk kekuasaan, untuk menguasai sebuah wilayah, untuk ekspansi, yang kalau misalnya dalam negara Islam, mereka untuk menaklukkan negeri-negeri yang sebelumnya itu terjajah untuk bergabung dengan negara mereka, dengan negara Islam, sehingga mereka bisa dirawat dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau misalnya yang selain mereka seperti yang kita tahu ya, yang dilakukan oleh para pembicaraan di Teguh Basara. Gitu. Makasih Kapris atas kesempatannya. Aku kasih lagi ke Kapris. Insyaallah tabarakallah ya. Jazakallah khair pada Kak Megane Chan sudah menjelaskan terkait dengan sirah ya tadi. Ya cukup banyak ya sirah yang sudah disampaikan. Ya ini adalah salah satu PR kita bersama teman-teman sekalian untuk selalu menggali
terkait dengan sirah-sirah Islam gitu ya, terkait dengan sejarah-sejarah Islam, kemudian juga terkait dengan agama kita sendiri gitu ya. Karena memang salah satu hal yang menjadi pokok utama adalah akidah, kemudian kita akidahnya harus kuat ya. Karena itu tadi, karena bisa menghancurkan juga kalau misalnya tidak dilandaskan dengan sebuah akidah Islam gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut lagi ke Kak Al-Adil. Mungkin boleh Kak Adil untuk Ya, memberikan closing statement-nya. jadi yang kita bisa pelajari dari anime ini, perang itu merusak kalau tujuannya tidak jelas. Tapi kalau perang itu dengan tujuan yang jelas untuk eh, karena Allah lah, itu boleh-boleh saja dan bahkan wajib. Dan bahkan hukumnya berjihad itu wajib kan. Jadi kalau ada orang yang bilang, terutama orang-orang Muslim sendiri, yang takut akan tegaknya Islam karena kalau Islam ada nanti bakal jadi perang terus. Nah, itu yang salah. Karena kita perang itu bukan karena hawa nafsu, melainkan karena perintah Allah untuk menegakkan agamanya. Jadi kalau ada yang bilang perang itu di dalam Islam itu perang terus mikirnya, itu salah besar. Jadi kayak kita harus mendalami ilmu-ilmu kita lagi biar kita itu nggak gampang dibodoh-bodohin sama orang kafir, agar kita bisa mencerna Islam itu sebenarnya bisa diambil dari, harusnya bisa diambil dari pelajaran manapun, bahkan dalam pelajaran anime aja ada gitu. Jadi untuk teman-teman sekalian ya, cobalah belajar sejarah lagi, karena di dalam sejarah itu banyak banget kisah-kisah yang luar biasa. Itu aja sih, Kak. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi emang jadi PR kita bersama ya teman-teman sekalian, bahwasanya kita memang setiap muslim memiliki kesempatan belajar yang sama, banyak belajar ilmu agama terutama, serta lebih berhati-hati ya dalam belajar agama. Jadi kenapa hati-hati ya, tanyakan ya pada risalah hati agama gitu ya. Jadi kita punya guru, kita punya guru ngaji gitu ya. Jadi tanyakan kepada ahlinya gitu ya. Jika memang tidak menemukan jawaban pada ustazah, kita cari sumber referensi yang jelas, kemudian kita diskusikan mungkin dengan yang lebih ahli seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi ya luar biasa ya, banyak hal yang bisa kita petik ya dari Sengoku Basara ini. Jadi dari anime aja kita bisa mengambil sebuah pelajaran ya terkait dengan perang gitu ya, makna perang, kemudian bagaimana kita bisa mengolah dan memilah apa-apa yang mungkin bisa diambil, ada yang hal yang tidak boleh kita ambil juga gitu ya. Jadi ya salah satunya seperti perpecahan seperti itu, kemudian tadi sudah dijelaskan terkait dengan ukhuwah juga ya, ukhuwah kita harus lebih mempersatukan diri kita dengan sebuah esensi yang namanya ukhuwah gitu ya, untuk kebersamaan dalam ikatan ukhuwah akidah gitu ya, dalam ikatan Islam ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya mungkin ya ini saja terkait dengan bahasan kita malam hari ini ya, karena kita juga terbatas gitu ya. Dan ini tadi Kak Sita juga belum sempat memberikan closing statement-nya dan tidak bisa bergabung kembali ya bersama kita. Tapi ya insya Allah tadi esensinya sudah kita maknai bersama ya, terkait dengan mungkin pandangan dari Kak Sita seperti itu. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan perang Islam ya, terutama Muhammad Al-Fatih dalam peperangan Konstantinopel ya, luar biasa gitu ya. Kalau misalnya kita ingat kembali dari Bukit Galata itu ya, berduyun-duyun membawa sebuah kapal yang banyak sekali seperti itu, dan luar biasa, dan Islam menjadi tonggak peradaban dunia gitu ya pada zamannya. Ya insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang, mungkin di zaman kita, entah di zaman anak cucu kita nanti ya, mudah-mudahan Islam tegak, dan insya Allah kita doakan bersama ya, mudah-mudahan Islam menaungi rahmatan lil alamin ya insya Allah. Ya, barakallahu fiik kepada teman-teman sekalian ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kemudahan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Terima kasih pada Kak Al-Adil, kepada Kak Megane Chan ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan ya. Tetap sehat dan semangat ya. Barakallahu fiik. Terima kasih semuanya. Arigatou gozaimasu. Marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
kemudian istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih ya Kak Aladil dan Kak Pengerecan. Selamat beraktivitas kembali.